Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura cerah sekali. Dan bunga-bunga semerbak ya, kayak gini. So, di video kali ini Inem di Singapura tuh akan membahas ternyata masih banyak banget yang bingung terhadap calling visa. Jadi pembahasan kita adalah calling visa. Calling visa itu ada yang tanpa potongan, ada juga yang berpotongan, kayak gitu. Apa sih bedanya? Oke, jadi stay tune terus. Jadi buat kalian, buat kamu-kamu yang penasaran calling visa yang tanpa potongan atau yang berpotongan, simak terus videonya sampai akhir agar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk tidak di skip ya, agar kalian tuh pemahamannya bisa maksimal kayak gitu. Jadi langsung saja kita bahas ya teman-teman ya. So, untuk calling visa yang tanpa potongan. Oke, apa sih maksudnya calling visa itu? Calling visa itu maksudnya adalah kamu langsung direct dari, misalnya kita kerja tuh ya, kerja langsung direct Indonesia, itu bersangkutan dengan orangnya dan agensi di luar negeri, kayak gitu namanya calling visa, tanpa melalui PT di Indonesia, kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah pengertian dari calling visa. Nah, calling visa itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada yang calling visa itu termasuk direct hire, itu langsung dengan majikan, dan ada yang calling visa melalui agensi, kayak gitu ya. Meskipun ini sama-sama calling visa, tapi beda ya. Ada yang direct hire, calling visa sistem direct hire, dan calling visa melalui agensi, kayak gitu. Jadi kalau calling visa direct hire, itu kalian tanpa potongan, yaitu yang dimana maaf ya, yang dimana calling visa tersebut diurus langsung oleh sang majikan, gitu ya, diurus langsung oleh sang majikan. Terus prosesnya itu kalau majikan ada waktu, tapi kebanyakan itu majikan itu jarang ada waktu karena mereka harus kerja, kayak gitu ya. Nah, kalau majikan mau ngurus sendiri semuanya, apply visa kamu lah, terus terutama visa ya, visa kerja kalian ya. Maaf, visa kerja kalian itu diurus langsung dari majikan ke MOM, yaitu pemerintah setempat Singapura yang mengurusi ketenaga kerjaan, kayak gitu. Diurus langsung, sebenarnya mudah sih ya, mudah banget itu. Diurus langsung oleh sang majikan ke MOM, itu kalian tanpa potongan ya, mayoritas itu kayak gitu dah. Dan siapa sih yang bisa melakukan ini? Semuanya bisa. Namun kalau untuk yang non-non itu pastinya itu sulit banget ya. Normally kalau yang mau direct hire atau calling visa ini itu biasanya mereka sudah saling kenal. Terus sebelum misalnya sudah XX Singapura lah, kayak gitu-gitu ya. Kalau yang masih non itu sulit banget. Itu sulit banget, aku tekankan tuh sulit banget kayak gitu. Kecuali ada orang dalam atau saudaranya, terus punya kenalan majikan, punya kenalan bos yang mau cari helper kayak gitu. Terus dan dianya itu mau mengurus semuanya persyaratan, apply visa, termasuk asuransi, termasuk apply permit itu ke MOM sendiri, itu bisa banget ya. Ada kemungkinan lah ya kayak gitu. Itu yang pertama. Dan itu termasuk direct hire itu yang tanpa potongan ya teman-teman. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangannya tanpa potongan langsung ke majikan itu? Oke, jadi di sini aku paparkan bahwa keuntungannya itu kalian kerja langsung mendapat gaji atau tanpa ada potong gaji. Jadi enak kan, kerja capek-capek,
udah langsung gajian deh bulan ini. Satu hari kalian kerja itu udah langsung gajian ya. Itu enaknya tanpa potongan. Nah, kalau dan ini kalian harus semuanya itu harus dipikirin ya. Misalnya nanti aku nggak kerasan, misalnya aku nanti nggak betah, kayak gitu. Kalian harus omong langsung, ada perjanjian kedua belah pihak. Ini harus dipikirin matang-matang. Soalnya namanya kerja, ikut orang itu di awal-awal kadang enak, terus semakin kesininya tuh semakin susah. Ada yang kayak gitu ya teman-teman. Dan itu kalau kamu ada ketidakcocokan, ketidaknyamanan di kedua belah pihak, itu jadi kalau kalian punya perjanjian, misalnya kalau aku nanti nggak nyaman, aku boleh transfer cari majikan lain, kamu harus bisa tanda tangan, misalnya kayak gitu ya. Itu yang terpenting sih kayak gitu. Itu kalian harus ada perjanjian di awal-awalnya kayak gitu. Terus kekurangannya adalah yaitu tadi ya teman-teman, sama aja sih. Kalau kekurangannya, kalau kalian enggak enggak bisa membuat perjanjian kedua belah pihak, nah kalian itu nanti kalau ada ketidakcocokan, kalian akan susah untuk move on kayak gitu ya teman-teman. Karena nggak ada yang ngurusin, terus misalnya nih majikan sudah marah banget, sudah nggak suka sama kamu, sama kalian kayak gitu, dia tuh akan seenaknya sendiri kalau tanpa ada terikatan perjanjian kontrak kerja kayak gitu. Namanya itu perjanjian kontrak kerja aja, sama aja sih ya kayak gitu. Terus nanti kalian, ya itu tadi sih kekurangannya. Kelebihannya kalian langsung dapat gaji. Kekurangannya kalau kalian tidak benar-benar matang memikirkan ke depannya, yang namanya kerja ikut orang itu kadang cocok, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kayak gitu-gitu. Kalian harus memikirkan semua hal-hal yang buruknya juga kayak gitu. Itu harus bagaimana kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi adalah sistem calling visa direct hire yang tanpa potongan. Dan untuk yang berikutnya kita akan bahas calling visa ya yang berpotongan, yang ada potongannya. Ada yang potongannya 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Itu termasuk calling visa kalau kalian langsung dengan agensi di Singapura ya. Terus kalau kalian ada juga yang potongannya itu sama dengan yang di PT 6 bulan. Mendingan kalian lewat PT di Indonesia kayak gitu. Kalau sama-sama calling visa tapi potongannya sama kayak dengan di PT gitu ya. Jadi ini yang aku bahas adalah yang ada potongan 2 bulan, 3 bulan, ataupun bahkan 4 bulan. Kita akan bahas tuntas ya. Kalau sistem yang kayak gini kalian pasti melalui agensi ya. Kalian melalui agensi, jadi semuanya akan diurus oleh si agensi, tapi ada potongan. Kalian enggak langsung dapat gaji kayak gitu. Setelah 2 bulan atau setelah 3 bulan kalian baru dapat gaji kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk ini kayaknya lebih mudah sih, resikonya itu minim ya, resikonya itu minim banget kayak gitu. Dan tapi kekurangannya ini kadang itu banyak yang mengeluh kalau calling visa sistem kayak gini itu banyak yang dicekal di bandara. Itu banyak banget sih yang mengeluhkan kayak gitu ya. Ya kalau memang kayak gitu ya kita nggak bisa harus lewat PT gitu loh ya. Jadi kalau calling visa sistem ini itu potongan lebih pendek, lebih sedikit, terus semuanya tuh diurus oleh si majikan. Meskipun kita nanti beda dengan yang awal tadi ya, kalau sistem yang direct hire, calling visa direct hire langsung majikan, itu tanpa potongan, tapi kalian akan semuanya harus ngurus sendiri, kita harus pintar-pintar kayak gitu ya. Ada kemungkinan kalau kita tidak cocok itu bagaimana, nanti kalau kita mau transfer itu bagaimana, kayak gitu harus dipikirkan. Nah kalau yang di calling visa yang mempunyai potongan, itu kalian nggak perlu memikirkan semuanya itu, karena semuanya sudah disettle oleh agensi. Ya kekurangannya itu tadi, kalian tidak bisa langsung mendapatkan gaji. Mungkin setelah tergantung dari calling visanya berapa potongan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan serta kita bahas calling visa di Singapura itu sekurang lebihnya seperti itulah ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran yaitu tadi gitu. Kalian harus ikutin videonya dari awal sampai akhir agar mempunyai pemahaman yang luas dan apa perbedaannya, apa kekurangannya kayak gitu ya teman-teman ya.
Jadi semoga informasi dari Inem ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga semuanya sukses, diberi kelancaran, diberikan majikan yang baik luar biasa. Karena kerja ke luar negeri itu tidak mudah ya, bukan bersifat menakut-nakuti kalian, namun kenyataannya itu seperti itu ya. Mungkin 1 minggu 2 minggu majikan itu akan baik-baik dengan kita, namun setelahnya itu waduh udah deh, semuanya akan keluar yang di belakang kayak gitu. Percaya deh, sama aja kerja di sana dan di sini itu sama aja, cuman kita kuatkan mental aja, mental kita itu kuat apa enggak untuk bertahan dengan singa-singa di Singapura kayak gitu. Namanya aja sudah Singapura, jadi mayoritas orangnya kayak singa ya teman-teman. Jadi harus kuat-kuatkan mental aja sih pesan aku. Jadi semoga pembahasan calling visa direct hire yang potongan ataupun yang tidak potongan ini semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman semuanya. Dan cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi yang cerah ini.